Halo, kembali lagi di channel Orang Cerdas. Ini melanjutkan sesi kemarin, part yang ketiga untuk soal latihan dan pembahasan TWK. Teman-teman, saya sudah menyediakan untuk paket lengkap bayar seikhlasnya hanya untuk 10 orang pertama per hari dengan kuota 100 orang. Silakan teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada video ini. Kalau nanti bingung, ada kendala, nomor WhatsApp bisa cari di deskripsi. Oke teman-teman, apa sih yang teman-teman dapatkan di nanti paket lengkap bayar seikhlasnya? Yang pertama, yang pasti ini paket siap cetak. Kita ada 320 lebih halaman berkaitan dengan latihan pembahasan soal TWK, TIU, dan TKP. Terus apalagi yang didapatkan? Selain itu ada juga file latihan soal dan pembahasan, bentuknya sudah PowerPoint show. Jadi teman-teman tinggal pakai HP juga bisa nanti. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja untuk soal selanjutnya nomor 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwa Kusuma Sumantri, C. Nazir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Jawabannya D. Muhammad Hatta. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha Muhammad Hatta. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diarahkan untuk mencapai 3 tujuan. Pertama, menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya merasa diri sebagai orang Indonesia. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapuskan gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme. Nomor 20, pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh, nah ini sering keluar juga teman-teman. A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fatah, D. Tuku Daud Beruh, dan E. Kahar Muzakar. Jawabannya A. Amir Syarifuddin. Jadi kalau di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Nomor 12, nomor 21, Republik Demokrasi Timor Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Jawabannya itu Observer. Republik Demokrasi Timor Leste atau RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status observer. RDTL harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Untuk kemudian aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya agar RDTL bergabung sebagai anggota ASEAN. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, dan E. Manila. Jawabannya itu A. Jakarta. Pada KTT ASEAN di Bali 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan, yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat, yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Nomor 23, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, B. Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, dan E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Jawabannya E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic.
KAA menyepakati dasar sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB, Gerakan Non-Blok, semakin mendekati kenyataan. Dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, Presiden Ghana, Perdana Menteri India, Presiden Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri gerakan non-blok. Jadi yang sebenarnya salah di bagian Yugoslavianya benar, tapi nama orangnya, nama subjeknya itu seharusnya Josip Broz Tito, bukan Slobodan Milosevic. Nomor 24, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Kolombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby Room, C. Kemiskinan, D. Drug Abuse, E. Tsunami. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resum session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, dan E. Kyoto. Jawabannya C. New York. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011 sampai 2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resum session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York tanggal 20 Mei 2011. Sidang pemilihan dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB dan 188 negara anggota memberikan suaranya. Jadi total anggota yang memberikan suara itu 188 dan Indonesia mendapatkan 184. Jadi selain Indonesia terdapat 14 negara lain yang terpilih sebagai anggota DHAM untuk periode 2011-2014 yaitu Filipina, India, Kuwait, Republik Ceko, Rumania, Chili, Costa Rica, Peru, Italia, Australia, Burkina Faso, Botswana, Kongo, dan Benin. Terima kasih teman-teman sudah sampai di penghujung paket pertama dan part 3. Jadi untuk paket pertama soal TWK ini ada 3 part. Teman-teman untuk selanjutnya di paket selanjutnya bisa teman-teman download untuk soal paket lengkapnya. Bisa hubungi nomor yang tertera pada awal video tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga tujuan teman-teman, harapan teman-teman, dan impian teman-teman menjadi anggota ASN, terpilih menjadi lulus CPNS tahun ini, semoga tercapai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.